Jokowi saat dituding PKI, bukan Muslim, antek asing, bergeming, diam, nggak komen. Pro Cina khususnya. Tidak berkomentar, tidak dianggap serius. Tapi saat dibilang ijazah palsu, melapor ke polisi, bahkan melapor langsung datang ke Polda Metro Jaya. Bagaimana Prof. Hamid membaca ini? Kaget nggak, Prof? Saya tidak kaget. Kenapa nggak kaget? Memang gayanya Pak Jokowi. Gayanya maksudnya gimana? Gayanya senang playing victim. Seolah-olah dijolimi kan. Kenapa bisa membaca itu? Gini, ini sensitif sekali soal ijazah. Kenapa dianggap sensitif? Bukannya ini remeh-temeh, quote and quote, soal ijazah? Karena kalau memang terbukti dia ijazah palsu, ya, maka dia bisa dikategorikan membohongi seluruh rakyat Indonesia. Apa bohongnya? Ya, kalau terbukti, kalau ya, dia pakai ijazah itu untuk mendaftar menjadi calon presiden kan? Dan ketika dia diproses menjadi presiden kan, seluruh rakyat Indonesia kan yang memilih dia. Artinya dia bohongi rakyat Indonesia. Kalau terbukti. Pertanyaan saya sekarang adalah kenapa baru sekarang? Ini kan soal ijazah, tudingan ijazah palsu ini bukan baru beberapa bulan terakhir. 2018 kalau saya nggak salah sudah mulai ada yang menyoal. 2019. Kenapa? Itu dipakai, dipelihara isu ini, ya, seolah-olah dia dijolimi. Nah, kulminasinya ingin dia buktikan bahwa kalian salah. Kalau ijazah palsu, tudingan ijazah palsu terbukti bahwa itu salah, maka dia berpersepsi tudingan-tudingan lain otomatis salah juga. Itu cara berpikir dia. Ini asumsi saya ya. Itu asumsi Prof. Sebenarnya bukan asumsi saya, keyakinan saya seperti itu. Ini game yang dia mainkan. Kenapa bisa yakin, Prof? Ya melihat gaya beliau. Gaya beliau kan suka memelihara nama dipentaskan. Meskipun sudah selesai presiden, tetap saja kan dia berbuat sesuatu agar dia mentas terus di panggung publik melalui publikasi media massa. Oke, kalau kata Pak Jokowi tadi jawabannya, ya dulu kan masih menjabat saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut sehingga dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Ya, jadi tapi dianggapnya bahwa selesaikan ke ranah hukum. Benar, sudah sekian bulan yang lalu kan, dia selesaikan 20 Oktober. Kenapa baru sekarang? Itu masalahnya di situ. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ijazahnya palsu atau tidak, tapi rentetan kejadian ini membuat saya bertanya ada apa sebenarnya, kenapa baru sekarang? Nah, saya ingin sekali menjadikan kasus itu haknya Pak Jokowi membela diri. Saya ingin lihat sekali keadilan polisi di sini. Kenapa Prof meragukan keadilan polisi? Begini, beberapa tahun yang lalu Pak Yusuf Kalla dihantam dengan isu oleh 2 orang di sosial media kan. Putri Pak Yusuf Kalla dengan beberapa lawyer mengadukan orang itu dengan pencemaran nama baik, fitnah. Di lembaga yang sama bernama kepolisian. Sampai sekarang kita nggak tahu kemana kasus itu. Tidak ada penjelasan dari polisi. Nah, sekarang Pak Jokowi melakukan hal yang sama dengan motif yang sama. Membela diri kan, kehormatan. Kita lihat apa polisi proses ini dan membawa ke-5 orang itu karena hukum atau tidak. Tapi kalau Pak Jokowi punya bukti kuatnya gimana? Ya, apa bedanya juga dengan kasusnya Pak Yusuf Kalla? Ada di sosial media. Orang yang menulis, orang yang berpendapat juga ada. Berarti ini test case buat saya ya. Prof. Hamid mengatakan bahwa polisi tebang pilih, nggak adil? Untuk kasus ini kalau dia teruskan pencemaran nama baik kepada 5 orang itu, menurut saya tebang pilih. Kenapa dianggap? Padahal kalau Pak Jokowi bawa buktinya? Kenyataan. Karena orang yang diadukan oleh keluarga Pak Yusuf Kalla tidak diapa-apakan sampai sekarang. Pasalnya pencemaran nama baik, ya, 310. Persis. Tidak diadukan. Tidak ada kabar berita sampai sekarang. Saya tanya putrinya Pak Yusuf Kalla, orang yang menerima pelaporan itu setelah beberapa hari sudah tidak bisa dihubungi. Oke, tapi kalau kita bicara soal ijazah palsu kembali ke kasus ini, sebenarnya seberapa merusak nama baik Pak Jokowi? Seberapa urgent ini untuk dilaporkan? Ya kalau memang ternyata terbukti ijazahnya asli, maka memang reputasi dia hilang.
dianggap memalsukan dan membohongi. Maksudnya kalau palsu. Kalau palsu, enggak. Kalau terbukti ijazahnya asli, Oke. dia memang sangat terpukul. Karena itu harga diri, masalah harga diri Pak Jokowi. Ya, dignity, martabat. Ada masalah martabat, makanya Ya. Pak Jokowi yang turun Karena langsung. ijazah itu dipakai sebagai dokumen persyaratan ketika dia mau menjadi pejabat publik. Tapi apa perlu sampai dibawa ke polisi? Misalnya nih kalau Pak Jokowi yakin bahwa ijazah itu ya asli, toh kan sudah diverifikasi oleh KPU. Kalau kita Ya. bicara soal hukum pembuktian ya, tidak. soal persangkaan. Ya, KPU tidak senyelimet itu ketika dia menerima pasti. Ya. Pertama, dia tidak ada kecurigaan bahwa ada ijazah yang meragukan. Kata. Yang kedua, KPU tidak punya alat forensik untuk menelisik apa betul benar atau tidak. Gitu. Konteksnya di situ. Tapi apakah ini kalau dibawa ke polisi akan lebih meyakinkan publik bahwa si terlapor misalnya jika terbukti melakukan tindak pidana dan akan mendapat juga sanksi pidana? Tetap belum selesai masalah. Kenapa belum selesai? Kecurigaan itu. Pertama, ya, orang curiga bahwa polisi yang ada sekarang itu orangnya Pak Jokowi. Tapi itu asumsi tidak? Ya, bukan asumsi. Keyakinan orang, publik. Ya, Kapolri Pak Jokowi yang angkat. Yang sampai sekarang masih bertahan kan. Kemudian orang hubung-hubungkan kan waktu apa itu perwira polisi atau spaman atau apa? Respimen. Ya. Respimen Polri. Datang ke polisi. kediaman. Ya, semua orang bisa hubungkan itu. Ya, namanya mantan pejabat publik ada-ada saja dikaitkan ya. Tapi itu kecurigaan dong, seuzon nggak? Ya pasti orang curiga, curiga. Nah tapi kalau bicara ke kasus hukum ini, jika Pak Jokowi punya bukti dan itu bisa dibuktikan dalam proses di polisian yang saat ini prosesnya penyelidikan, Ya, artinya bagus so far juga. so good aja dong. Ya, bagus juga supaya clear masalahnya kan. Dengan Artinya dengan catatan negara melalui organ yang bernama lembaga kepolisian itu jujur. Soal saya di situ, kejujuran. Lembaga negara memproses secara fair. Pertama bisa lihat fair atau tidaknya di ya ujung-ujungnya ini kan nanti menurut saya ujung-ujungnya nanti ijazah Jokowi dinyatakan asli. Ujung-ujungnya nih nanti. Ya, pertama polisi punya laboratorium forensik. Dia bisa mengatakan semua kertasnya asli. Semua hurufnya asli. Yang dipersoalkan kan di luar ini kan hurufnya kan. Huruf New Roman, tanda tangan. Oke. Sebelum masuk ke sana Prof. Hamid, jadi bicara soal Pak Jokowi, pertanyaan saya sebelumnya tadi bahwa saat dituding PKI, antek asing, Pak Jokowi bergeming diam, nggak komen, nggak diperpanjang. Padahal itu dalam kekuasaan saat menjabat sebagai presiden. Ya, nah, sekarang ingat. apa yang mengusik sampai harus dibawa? Dia mengusik karena ijazah itu adalah bukti yang dipakai sebagai persyaratan. Dan kalau ini yang digugat, bicara soal legitimasi artinya sebagai legitimasi, presiden. exactly, legitimasi. Legitimasi termasuk dignity juga, harga diri. Oh iya, termasuk. Dignity itu aspek moral, ya. Legitimasi itu aspek yuridisnya. Karena orang akan gugat, kalau begitu selama ini kok presiden palsu. Oke. Karena kamu tidak memenuhi persyaratan. Oke, nah sekarang kan artinya kalau sudah dibawa ke ranah hukum. Tapi pertanyaan berikutnya, kita ingat 2011 lalu Obama dituding bukan orang Amerika. Dan dia membuktikan pada saat itu meminta salinan asli akte kelahirannya bahwa dia lahir di Hawaii. Memang lahir di Amerika Serikat, ditunjukkan ke publik selesai. Ya. Kenapa tidak berlaku sama kalau itu yang saya sesalkan Pak Jokowi. Kenapa nggak dari awal tunjukkan saja ini loh ijazah saya yang asli. Jangan dibiarkan ini berkembang kan. Di situ masalahnya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa sengaja dipelihara ini. Supaya beliau manggung terus. Diulas terus. Melihat gayanya kan. Selama ini kan gaya beliau adalah gaya manggung. Ya bagaimana image dia, bagaimana persepsi publik selalu melihat dia merakyat, jujur, lugu. Nah meskipun Pak Jokowi juga kan dan tim selalu mengembalikan lagi bahwa dalam hukum pembuktian yang wajib membuktikan adalah yang mendalilkan bahwa itu palsu, artinya terlapor dalam Tunggu dulu. ini. Pertama, itu tidak benar itu. Benar argumen itu.
Tetapi orang yang yang menuding Jokowi memalsukan ijazah, kan dia sudah buktikan kan? Dengan huruf, tanda tangan. Tapi itu bukan ijazah asli yang dipegang. Kenapa? Ijazah aslinya kan ada di tangannya Pak Jokowi. Kan tidak mungkin 2 ijazah yang beredar, hanya 1 kan? Dia mengumpul, ya bukti lain yang mengatakan yang ada sama Jokowi kalau ada itu palsu. Dengan cara menunjukkan kan analisa forensik digital dan sebagainya dan seterusnya. Dia sudah punya bukti awal kan? Ini loh, saya tidak sekedar berdalih, tapi ini loh buktinya itu. Yang kami pegang ini. Dan yang menarik kalau kita lihat, Pak Jokowi tadi buktikan saja secara hukum, karena ini negara hukum. Ya, baik, bagus. di sisi lain juga yang menariknya, terlapor percaya diri juga. Tadi kita lihat tayangannya Roy Suryo, ya bagus, buktikan juga. Dua-duanya tampaknya pede dengan kasus ini. Ijazahnya bergulir, mau kemana ujungnya? Kita akan bahas persoalan yang bergulir dari 2019 sampai sekarang, mengapa dan kemana arahnya, kemana akhirnya. Persoalan ijazah palsu yang membayangi Joko Widodo sudah terjadi 2019. Tak hanya soal ijazah S1, awalnya ijazah yang diragukan keasliannya bahkan di tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Saya masih bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2004-2007, Prof. Hamid Awaludin. Ini kan terus bergulir isunya. Ya kalau tadi kata... Ini menarik sebenarnya ini. Apa menarik? Di Indonesia ini, terutama bulan-bulan terakhir ini, bapak anak yang disorot. Jokowi dan Gibran. Gibran dengan purnawirawan TNI, bapaknya dengan ijazah. Nah, tapi kalau soal ijazah palsu ini kan sudah bergulir bahkan sejak 2019, Prof. Saat ini masih dibahas karena Pak Jokowi merasa terganggu, masih dicolek-colek juga oleh terlapor. Ya. Wajar terganggu? Ya, sangat wajar. Tidak tidur. Karena sekali lagi ijazah itu adalah dokumen persyaratan yang dipakai ketika mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Oke, jadi ada alasan legitimasi? Ada. Dia khawatir sekali misalnya kalau ternyata bisa terbukti bahwa ijazah itu memang palsu, maka dia akan digugat bahwa dia memalsukan dokumen untuk kepentingan jabatan. Tapi para pihak itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Tapi para pihak yang saat ini jadi terlapor itu kan mempersoalkan sampai hal-hal teknis, font lah, jenis huruf, lalu hal-hal teknis yang apakah betul seberapa besar ini, seberapa kuat ini untuk ya jadi memang pembuktian. Alasan teknis, tetapi itu sangat fundamental. Misalnya kalau 100 orang alumni yang sama, katakanlah ya, tiba-tiba ada 1 lembar ijazah yang berbeda dengan 99. Apa tidak meragukan? Meragukan dong. Tapi beban pembuktiannya ada pada yang mendalilkan dong? Ya, pembuktiannya ada bahwa ini loh. Versi saya gini. Nah, kalau Anda bantah ya silakan bantah. Nah, itu loh masuk ke ranah hukum. Pembuktian namanya. Ya. Karena itu tadi seperti yang saya sampaikan ada soal Times New Roman, sampai bentuk wajah pun itu jadi soal. Apa ini struktur wajah, struktur gigi, apakah ini layak jadi pembuktian menurut layak, menurut saya layak. Kenapa layak? Bisa? Kalau memang huruf itu ternyata berbeda dengan yang lain berarti ada pemalsuan. Struktur wajah, kalau ternyata foto itu bukan wajahnya Pak Jokowi gimana dong? Ayo. Kalau ternyata, berarti palsu dong. Jadi memang kelihatan sepele, remeh-temeh, tapi sangat fundamental menentukan ya apa benar itu palsu atau salah. Tapi tampaknya Pak Jokowi juga pede. Orang dilaporkannya juga Undang-Undang ITE. Artinya sudah menyasar poin-poin itu juga pasti, ya. Prof. Hamid. Ya biarkanlah kita masuk ke ranah hukum. Bagus, supaya kita lihat hasilnya apa. Nah, bicara soal kepercayaan diri dari terlapor, kita dengarkan dulu pernyataan Roy Suryo berikut ini. Ya, kalaupun nanti ada ijazah yang kemudian dalam tanda kutip itu bisa dibuktikan, ya dan ternyata ijazah itu mungkin dibuat dengan sangat rapi, kita sangat mempertanyakan kenapa bisa UGM mengeluarkan ijazah dengan skripsi yang abal-abal semacam itu. Jadi skripsinya saya katakan abal-abal, ya. Saya Dr. Rizwan sudah memeriksa sendiri, bahkan sudah kita lakukan uji fisik dan uji forensik
terhadap skripsinya gitu. Dan jelas sekali bahwa skripsinya itu banyak sekali kesalahan, banyak sekali keganjilan, termasuk tidak ada lembar pengasahan, nama dosen pembimbing yang salah, ya, kemudian ada ketikan Times New Roman, bahkan berbagai hal lain. Tanggapannya Prof. Hamid nggak cuma soal ijazah, skripsi juga dibilang abal-abal. Dia kaitkan bahwa kalau skripsi kamu abal-abal, meskipun menurut saya itu dua hal yang berbeda ya, otomatis berarti ijazahnya palsu. Itu cara berpikir dia. Kalau saya berbeda, skripsi itu satu hal, ijazah itu hal lain. Tapi kawan-kawan Pak Suryo tadi itu menggabungkan bahwa kalau skripsimu abal-abal berarti juga ijazahmu abal-abal. Padahal belum tentu. Menurut saya belum tentu. Kenapa bisa? Bisa saja. Jelaskan. Ya, ketika dia buat skripsi abal-abal, penguji tidak tahu dan sebagainya dan seterusnya, dia lulus kan? Kemudian dia dapat ijazah, bisa saja. Nah sekarang yang kita fokus ini yang masuk ke ranah hukum kan adalah ijazah. Yang ditengarai bahwa itu tidak asli. Jadi artinya itu dua hal yang berbeda kalau bicara soal skripsi dan ijazah. Ya. Karena tadi yang dipersoalkan mereka ini menggunakan dalil skripsi sebagai alat pendukung atas keyakinan mereka bahwa ijazah itu palsu. Oh, sebagai syarat kelulusan artinya begitu ya. Padahal belum tentu. Ya. Karena di skripsi tahun yang sama tanda tangan dosennya juga beda, lalu juga tidak ada lembar pengesahan, maka itu dikatakan skripsinya palsu. Nah, ijazahnya pun demikian. Kalaulah misalnya ijazahnya ini asli, ternyata bisa dibuktikan juga bahwa skripsinya palsu, ya tetap ada pemalsuan di situ. Skripsi itu kan tetap pemalsuan. Sama dengan kasus yang di UI kemarin itu tesis doktor kan, seorang pejabat. Oke, tapi pada saat dilaporkan ke polisi, artinya skripsi tidak perlu dibuktikan. Karena kan yang jadi soal, yang dilaporkan adalah soal ijazahnya, bukan soal skripsinya. Ya, jadi itu hanya alat pendukung untuk memperkuat alibinya bahwa ijazah ini bermasalah. Jadi dia semacam alat mendukung kepercayaan mereka bahwa ijazah itu palsu. Nah, kalau di sini Prof. Hamid melihatnya bagaimana posisi UGM? Karena UGM sudah ada klarifikasinya juga, mengatakan bahwa ijazahnya asli. Tapi publik masih ragu, apalagi yang kurang? Gini cara berpikirnya. Kenapa ada keraguan itu? Sekali lagi cara berpikir orang bahwa UGM itu, rektor UGM itu memihak ke Pak Jokowi. Itu cara berpikir orang ya. Kedua, Pratikno orang yang selalu membela Jokowi dan menjadi operator segala masalah yang berkaitan Jokowi, Anda sendiri tahu kan, adalah Pratikno, mantan rektor UGM. Sehingga orang menarik kesimpulan, terutama yang pro tudingan bahwa ijazah itu palsu, bahwa UGM mengikuti irama gendang keinginan Pak Jokowi, menyatakan ijazahnya asli. Itu cara berpikir dengan cara menghubung-hubungkan antara fakta yang saya kemukakan tadi. Oke, tapi kalau kita challenge lagi, kan yang mengeluarkan ijazahnya dan ijazah yang dipersoalkan adalah Universitas Gadjah Mada. Jadi yang berhak mengatakan misalnya salah satunya adalah ya UGM itu untuk menentukan itu asli atau palsu, betul diterbitkan atau tidak. Tetapi sekali lagi kawan-kawan yang menuntut ini kan ada dalilnya juga kan, melihat kejanggalan-kejanggalan. Nah kejanggalan-kejanggalan itu yang mereka anggap ada sesuatu permainan. Ya, kejanggalan huruf lah, kejanggalan tanda tangan, kejanggalan foto. Jadi mereka pasti otomatis mengatakan Gadjah Mada juga tidak fair. Itu cara berpikir mereka ini. Oke, saya tantang balik lagi. Tapi kan kalau UGM mempertaruhkan kredibilitasnya untuk bilang itu asli, padahal misalnya tidak, kan rugi di UGM juga dan itu akan mempertaruhkan nama baik kampus ternama. Persis, itu yang kita sesali kalau memang ternyata ada rekayasa membenarkan yang tidak benar. Tapi kalau tidak, tapi kalau tidak kan? Kalau tidak, apa boleh buat? Sudah terlanjur. UGM harus membuktikan bahwa memang UGM benar. Ya. Dan sekarang satu-satunya jalan adalah di ranah hukum. Ranah hukum. Kan supaya
segala gosip, segala fitnah yang berkecambah, yang menindih Pak Jokowi dan UGM bisa clear. Tak apa-apa, masuk ranah hukum saja. Saya salut bahwa Pak Jokowi mau membawa kasus ini ke ranah hukum. Dengan catatan ya, lembaga negara yang bernama polisi fair. Kalau gitu